Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK, segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis. Tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take-home-pay-nya itu. Bagaimana ini? DPR itu beranggapan, kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya, provinsi kabupaten. DPR itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI, ketika menjadi anggota DPR, nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja, sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take-home-pay-nya menjadi besar sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus, untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada take-home-pay-nya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat take-home-pay. Teman-teman, kita lihat komentar para netizen mengenai video kali ini. Ya, dia tak ada malu, dia bangga dia karena 25 tahun jadi pejabat. Dia tidak sadar kalau KDM lebih 30 tak nyantunin anak yatim dan memuliakan fakir miskin. Dan setiap menjumpai warga yang kesusahan selalu dibantu. Sejak KDM mahasiswa sampai detik ini, dan insya Allah selama hayat dikandung badan.
KDM sejak 1999 sudah jadi anggota DPRD Purwakarta, sambung Wakil Bupati Purwakarta 1 periode, sambung Bupati 2 periode, sambung anggota DPR RI 1 periode, sekarang Gubernur, dan insya Allah besok jadi RI 1. Tapi KDM tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang wow. Sebab yang ingin KDM capai adalah sila 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gelo Bapak Aing wanian ngajarin KPK dan pejabat lainnya. Top Marco top lah, selama ini nggak ada yang berani seperti itu. Tuh mana Ono Surono DPRD dibelain sama KDM, orang yang kau nyinyirin. Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi cerdas, pintar, semua aspek dia kuasai dan semua ada solusinya, luar biasa, manusia langka. Oke. Pramono kayak anak SD yang bercerita tentang masa liburan. Ngapain cerita berapa lama dirimu menjabat kalau tidak diiringi dengan pengalamanmu buat memberikan manfaat bagi negeri ini. Mas Pram, dodol banget sih dirimu Pram. Mantap KDM penjelasan transparan secara umum. KDM lebih cerdas di antara pejabat lain, masyarakat yang jujur mengakui. KDM nggak ada duanya. KDM memberi masukan ke KPK, Pramono Anung malah pencitraan dengan bercerita tentang program kerjanya dan tidak terkait KPK. Wih, Bapak Aing pidatonya tok mantap, saya pisan ya. Iya, sehat selalu Bapak. Ini super, nggak basa-basi, yang lain banyak yang maling. Ono banget dibela ambe mane setara ula era banget bejahatur nuhun ka KDM. Edan pisan Bapak Ai dibereken kabes ya isi TDPR dapur na dibuka kaum umum. Pramono itu cocok jadi pendongeng aja, KDM realistis banget, jelas pemaparan, bravo KDM. Ya ngeri emang Bapak Aing, paparannya langsung ke gambar di kepala dan itu semua sangat logis. Bapak Aing keren. Ini pejabat yang benar-benar mencintai negerinya. KDM ingin negara ini bebas dari korupsi. Jaya KDM. Buka Pak semuanya, nggak kena hatinya pejabat tinggi, biar masyarakat yang punya kesadaran berpikir yang demo buat tuntutan yang secara logis bermanfaat bagi semua golongan. Nah, kemudian teman-teman, ya Pramono pidato baca teks, ada paparan, KDM pidato berdasarkan lapangan masyarakat. KDM just gandos gini doang kalau jelasin. KPK kasihan Delo, bingung nggak gercep kerjanya, boro-boro lari raih prestasi. Bangun aja susah kan tidur selama ini. 2024 Pertamina ludeskan 1000 T, Prabowo 100 hari kerja, defisit APBN 150 T, tak punya kapasitas kerja RI 1 dan 2. Harapan kini Jabar 1,5957 desa, Malut 1,1199 desa. Prestasi kerja kerasnya tak dicintai warganya, Juli 10,2025. Ya, pidato masalah sensitif nggak pakai teks, keren. Inilah calon presiden komplit, tahu segalanya. Para maling uang negara pada kepanasannya. Kelas memang beda pengalaman di pemerintahan, cerdas. Ya, di dalam pidato politik bermuka dua itu sangat lumrah, lazim, dan sangat wajar, bahkan memiliki banyak wajah juga wajar. Karena ini politik kepemimpinan, contoh kasus beragama dalam. Kemudian hebatlah Bapak Aing, KPK aja diajarin sama Bapak Aing. Bapak Aing mah ngasih solusi, pidatonya
membanggakan berapa lama dia jadi pejabat, ya posisi apa saja yang pernah diduduki. Ini baru pemimpin transparan. Intinya daripada gajinya harus sama dengan DPR RI dan DPR, dia selalu ada di kantor untuk membuat dukungan kepada pejabat pemerintahan dan ada dana di setiap kehadirannya. Mantap itu, semoga uang sakunya daripada cukup untuk keperluan sehari-harinya. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda ya. Sampai jumpa di video berikutnya.